Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini ya Bapa. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua bukan karena hebatnya kami, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama sepanjang minggu ini, sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Untuk setiap kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sharing sesi firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu lebih lagi ya Bapa. Biarlah setiap firman yang ditabur itu bisa berbuah, bisa berema ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami patahkan segala niat-niat jahat, segala apapun yang bukan berasal daripada Engkau, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kubu-kubu yang dibangun atas keangkuhan manusia, atas penolakan perkenalan atas firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, boleh bagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya persilakan duduk kembali. Oke, sebelumnya shalom teman-teman. Shalom di sisi. Luar biasa. Kayak banyak banget orangnya ya. Coba dulu, siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Kok dikit banget kalian? Kan tadi menyembah tidak? Tidak. Oh, persembahan ya pasti ya. Oke, sebelumnya aku dapat tema dari Kakak Echa tentang plan masa depan yang Tuhan mau buat kita. Nah, di sini aku ambil tema untuk hari ini adalah Design Your Future in God's Plan. Nah, rancangan masa depan kita dalam rencana Tuhan. Sebelumnya aku mau tanya, di sini kan rata-rata udah ada yang mau lulus, ada yang bekerja, ada yang mau naik kelas ke tingkat selanjutnya kayak gitu kan. Siapa di sini yang memikirkan masa depannya? Kayak misalnya lulus SMA, gue mau kemana ya kak? Kayak Naomi, misalnya Naomi kan nama Novela mau lulus nih. Udah memikirkan tuh, gue nanti lulus mau kemana? Gue mau masuk ke universitas mana? Gue mau kerja kah? Gue mau kuliah atau mau gimana? Kayak gitu. Dan yang mungkin yang mau naik kelas kayak Amel atau kayak Adel dan yang lain, Andreas. Gue naik kelas bakal juara berapa ya? Gue naik kelas bakal seperti apa? Apakah gue bakal gini-gini aja? Atau gue akan menjadi anak yang rajin, anak yang berperingkat segala macam. Sekarang banyak anak-anak muda yang khawatir tentang masa depannya. Gue mau jadi apa di masa depan? Gue mau seperti apa? Kayak gitu. Nah, tapi di sini aku cuma mau bilang sama kalian, jangan pernah takut. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang dulu menemani kita, Tuhan yang sekarang menemani kita sampai nanti masa depan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin ya. Jadi buat kalian yang sekarang kalau bahasa anak Gen Z, netting ya kan. Zaman-zaman kita ada gak sih? Gak ada ya gitu. Yang overthinking, gak tahu nih, udah khawatir, padahal gak tahu apa yang dikhawatirkan. Kayak gitu. Tapi aku cuma mau ngasih tahu sama kalian, jangan pernah khawatir akan masa depan kalian karena Tuhan bersama-sama kalian. Kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan yang sama yang akan nolong kalian hari ini dan sampai seterusnya, kayak gitu. Nah, makanya di sini boleh di PPT-nya boleh di next. Belum nih. Oke, sebentar ya guys. Bentar ya, ada terjadi kesalahan sepertinya. Bentar. Kayaknya misua saya sepertinya lupa ngirim ke di sisi. Aku kirim ke Jeffrey ya. Udah masuk?
Oke, lanjutlah. Sebelum kita ke PPT ya. Pantesan saya bilang kok tumben gak ada judul tema saya di sini. Ternyata tidak dikirim oleh orang multimedia, yaitu adalah suami saya sendiri. Maafkan suami saya, guys. Saya jadi ngeblank di sini gara-gara ada PPT. Gimana coba tolong? Oke, jadi yang tadi aku bilang, banyak anak-anak muda sekarang khawatir akan masa mudanya. Kayak, Kak, gue lulus, orang tua gue gak ada apa-apa. Gue bukan dari orang berada, gue juga bingung gue mau kemana. Gue mau kuliah, gue mau kerja. Kerjaan sekarang kalian, ya banyak kita yang kayak gak tahu nih. Kerjaan bagaimana segala macam, kuliah atau apa. Kita bingung kayak gitu. Nah, tapi yang aku mau kasih tahu, selama ada Tuhan, selama respon kita akan Tuhan benar, pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan adalah satu-satu orang yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin ya. Bang Jep udah? Oke, boleh ditampilin? Oke, ini temaku, Design Your Future in God's Plan. Boleh di next Bang Jep? Nah, di sini boleh kita baca dulu ya, kita buka ayat firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Oke, aku akan bacakan untuk kalian. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Jadi boleh di next boleh di back lagi Bang Jeffrey ke slide yang tadi awal. Oke, di sini firman Tuhan udah mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Boleh di next? Di sini aku menuliskan. Boleh di next lagi? Oke, di sini aku menuliskan masa depan yang Tuhan kasih adalah masa depan yang pertama, damai sejahtera. Kedua, bukan kecelakaan atau kejahatan. Yang ketiga, pengharapan di masa depan. Yang tadi aku udah bahas di awal. Jadi kalian gak perlu khawatir, kalian gak perlu takut tentang pengharapan masa depan kalian. Karena kenapa? Janji Tuhan adalah yang pertama, damai sejahtera, bukan kecelakaan atau kejahatan. Yang ketiga, pengharapan di masa depan. Makanya di sini aku tulis, Tuhan pegang masa depan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan dia juga tahu apa yang akan terjadi satu langkah di depan kita. Makanya berjalan bersama Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana Tuhan memimpin langkah kita. Nah, kalau di sini kalau boleh di next lagi Bang Jeffrey. Nah, di sini aku membuat ada 3 poin. Gimana sih kita bisa merancangkan masa depan kita dalam rencana Tuhan? Yang pertama, kita harus berjalan bersama Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, masa depan kita bisa hancur-hancuran. Masa depan kita bisa berantakan. Masa depan kita bisa, kalau kata orang, semeraut. Kayak gitu. Karena pernah dulu aku masih kayak kalian yang masih sekolah, masih remaja. Kadang kalau ego kita di masa remaja ini masih tinggi ya, masih gede banget. Enggak lah, gue bisa kok. Tanpa belajar, tanpa Tuhan gue bisa naik kelas. Tanpa Tuhan gue bisa dapat universitas terbaik. Tanpa Tuhan gue bisa kok kerja di perusahaan bagus di Jakarta. Orang gue pinter, gue lulusan dari sekolah sampai SMA gue ranking. Gak mungkin gue gak dapet kerjaan atau kampus terbaik. Kita udah mulai mega kekuatan kita sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan. Kayak gitu. Tapi kalian harus tahu, ketika kalian tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kalian,
Udah, kalian tidak apa yang kalian kerjakan tuh akan berantakan, akan hilang begitu aja. Mungkin kalian mendapati apa yang kalian mau, tapi setelah itu ya udah akan hilang begitu aja. Kayak gitu. Tapi kalau kalian berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang mimpin step by step perjalanan kalian akan melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Nah makanya di sini kalau aku mencatat, boleh lihat dulu ayatnya. Di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita mungkin yang tadi aku udah bahas ya, kita memikirkan gimana nanti gue kuliah, gimana nanti gue lulus sekolah, gimana nanti masa depan gue 3 tahun lagi aku mau jadi apa kak, 3 tahun lagi gue mau seperti apa, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi gue mau bagaimana. Makanya di sini yang tadi aku bilang, Tuhan memimpin, Tuhan tahu apa yang akan terjadi 1 langkah di depan kita. Nah boleh di next Bang Jepri, di sini aku menuliskan ya. Sebentar. Aku menuliskan Tuhan menuntun kita step by step untuk mempersiapkan kita dalam menggenapi panggilan Tuhan. Yang tadi aku bilang, kita harus izinkan Tuhan berada di kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan mengambil alih, Tuhan yang akan menyertai kita step by step dari setiap proses kehidupan kita. Kayak gitu. Makanya di sini aku menuliskan berjalan bersama Tuhan mengajarkan kita bagaimana Tuhan memimpin langkah kita. Kayak gitu. Kalau tanpa Tuhan, ya udah. Yang tadi aku bilang, kita akan berantakan, kita akan semau-mau kita akan semraut, kita akan ya udah hidupnya kita gini-gini aja. Gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan masa depan kalian, guys. Karena di sini boleh di next Bang Jepri. Oke. Untuk yang kedua, di sini aku menuliskan apa sih rancangan masa depan yang kayak gimana yang Tuhan buat dalam rencana kita. Apa yang harus kita harus seperti apa. Yang kedua, biarkan tangan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Boleh dibuka ayatnya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin ya. Amin ya. Jadi semua segala rencana kayak Kak Mercy mau mempersiapkan pernikahan sama Kak Timo. Dia harus melibatkan Tuhan dalam rencananya itu. Karena kenapa? Kalau dia tidak melibatkan Tuhan dalam rencananya, dalam hubungannya, ya udah akan berantakan. Kayak Amel mau naik kelas 3 ya, kelas 2, kelas 3. Amel harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan Amel, dalam sekolah Amel, dalam segala aspek. Karena ketika Tuhan ada dan kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Di sini aku menuliskan ya, kita harus doakan setiap rencana kita. Jadi kayak novela, rencananya apa aja itu harus didoakan. Sampai kapan Kak Tuhan gak jawab doaku? Aku udah doa setiap hari, aku udah pelayanan, aku udah semuanya, tapi Tuhan gak jawab. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan aku harus berdoa sama Tuhan? Sampai kapan aku harus berseru sama Tuhan? Sampai Tuhan menjawabnya. Kayak gitu. Jadi aku menuliskan di sini percayakan kepadanya doakan setiap rencana kita dan percayakan kepadanya. Ingat di sini aku menuliskan, boleh di next Bang Jepri. Nah, untuk di terjemahan New Living Translation susah banget. Commit your action to the Lord and your plan will succeed. Kata commit di sini berarti menyerahkan, mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang. Boleh di next. Di sini aku membuat ada perbedaan. Nah, ada belief, ada trust. Belief itu adalah meyakini sesuatu tanpa perlu bukti. Tapi kita harus trust. Trust itu adalah meyakini sesuatu yang disertai bukti dan pengalaman. Kayak contoh, kalau belief itu novela, aku bilang sama novela, rumahku di Kelapa Gading, ada rumahnya gede banget Nov, aku tuh anak tajir segala macam. Novela cuma percaya, oh iya, aku hanya ada omongan doang. Oh ya Kak Tiara rumahnya di Kelapa Gading, rumahnya gede segala macam. Tapi kalau trust, novela bukan hanya dengar dari omonganku percaya aja, tapi dia udah main ke rumahku,
Dia udah lihat rumahku, dia udah masuk ke rumahku. Oh ya, gue memang percaya sama Kak Tiara, rumahnya di Kelapa Gading karena gue udah trust dan udah ke rumahnya, udah deket kayak gitu. Nah, kita sama Tuhan, apa sih yang di sini maksudnya apa Kak? Kita percaya sama Tuhan bukan hanya believe, tapi kita harus trust juga sama Tuhan. Jadi ketika kita minta, Tuhan aku mau punya pasangan si A, tapi kita cuma percaya doang, tapi lu gak kenal siapa Tuhan lu. No, tapi kita harus tetap kenal siapa Tuhan kita. Kita tetap harus doakan, kita tetap harus percaya segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Makanya di sini aku menuliskan ada perbedaan antara belief dan trust. Belief adalah percaya, sedangkan trust berarti mempercayakan. Kita belajar mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, di sini aku boleh di next Kak Jepri. Di sini aku menuliskan, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, Yesus tetap yang pegang kendali dalam hidup kita. Jadi apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu Tuhan yang akan pegang kendali. Makanya mungkin kalian sering bilang, yang tadi aku udah bahas di awal ya, Kak, gue tuh gimana gue mau kuliah, kayak gitu. Karena orang tua gue aja, ya gue bukan orang yang berada. Atau gue cuman... Papa mama gue cuman misalnya berdagang, papa mama gue cuman karyawan biasa. Atau aku bukan anak kaya, aku bukan anak tajir, aku bukan anak dari pengusaha terkenal atau di Indonesia pengusaha anak-anak konglomerat. Aku gak punya privilege untuk aku memilih, aku mau di kampus A, aku mau di perusahaan A, aku mau apa, aku gak punya privilege itu. Tapi kalian harus tahu di sini aku menuliskan, kalau kalian memang mungkin kalian bukan anak konglomerat, kalian bukan anak orang kaya, kalian bukan anak yang selalu mau ini langsung ada privilege segala macam, tidak. Tapi aku mau bilang sama kalian, kalau respon kalian benar akan firman Tuhan, pasti itu akan membawa kalian ke janji Tuhan yang luar biasa. Jadi walaupun kalian bukan siapa-siapa, walaupun kalian hanya dari orang yang mungkin keberadaannya atau keuangannya, ekonomi keluarga kalian biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian meresponi firman Tuhan itu benar, Tuhan akan membawa kalian ke janjinya Tuhan yang luar biasa. Yang tadi apa? Yang bukan kecelakaan, masa depan yang indah, ya kan? Tuhan akan membawa itu. Yang penting apa? Respon kita yang benar, kayak gitu. Makanya di sini aku mau bilang, dulu papaku tuh aku bukan dari orang yang tajir atau kaya ini, enggak. Aku hanya berkecukupan lah kayak gitu. Papaku itu waktu itu dia punya usaha di Senen, jualan kayak apa sih alat-alat mandi lah, kayak shower segala macam. Dia punya usaha itu. Aku pernah merasakan yang kayak mau sekolah tuh zaman-zaman dulu, kayak pernah gak sih kayak kalian, aku gak tahu kalian pernah merasakan atau enggak, kayak mau ujian aja aku gak bisa ujian gara-gara aku gak bisa SPP. Kayak gitu, jadi orang tua harus datang dulu, orang tua harus ngadep, iya nih anak saya Pak nanti boleh ya ujian, terus ntar saya cicil lah Pak, segala macam gitu. Nah aku pernah merasakan itu guys, kayak gitu. Tapi itu tidak membuat aku menjadi aku down. Itu tidak membuat aku untuk aku menjadi, ya udahlah gue gak usah ngapa-ngapain, jadi aku bermalas-malasan, no. Tapi itu membuat aku malah, ayo lu bisa. Walaupun orang tua lu bukan orang berada, walaupun lu gak bisa apa-apa, tapi lu bisa menjadi orang yang luar biasa loh, kayak gitu. Karena yang menentukan masa depan kalian bukan keadaan keluarga kalian. Yang menentukan masa depan kalian, diri kalian sendiri. Kalau ada salah satu pendeta bilang, kalau kita mau lihat masa depan anak-anak muda itu seperti apa, lihatlah hidupnya hari ini. Kalau hidupnya hari ini bahasanya apa ya, begajulan kali ya, semraut gitu, suka-suka dia, nggak mau diatur gitu, ya udah kalian akan tahu masa depannya seperti apa. Tapi kalau dia mau diatur, dia mengikuti firman Tuhan, dia taruh Tuhan dalam hidupnya, dia serahin seluruh hidupnya untuk Tuhan, akan ada masa depan yang indah bersama Tuhan. Amin ya. Jadi makanya kalau ada yang bilang juga, tapi kan doa-doaku belum dijawab sama Tuhan. Doa-doaku Tuhan gak jawab, belum jawab. Padahal aku mau seperti ini tapi Tuhan belum jawab. Padahal aku mau seperti ini tapi Tuhan jawabnya malah beda. Aku cuma mau bilang sama kalian, kalau satu doa atau ada beberapa doa yang belum Tuhan jawab hari ini untuk kalian, itu tidak mengurangi kasih setia Tuhan
dalam kalian. Itu tidak mengurangi iman kalian kepada Tuhan. Itu tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Itu tidak mengurangi kalian jadi bermalas-malasan. Yang tadinya biasanya saat teduh gara-gara doanya belum dijawab kayak, "Alah, pengen gue saat teduh. Capek banget gue bangun pagi tapi Tuhan gak jawab-jawab doa gue." Atau tidak mengurangi kalian harus ke gereja, pelayanan, no. Tapi ketika Tuhan belum menjawab doa kalian hari ini, kalian flashback lagi, udah banyak beribu-ribu jutaan doa kalian yang udah Tuhan jawab sampai kalian ada hari ini. Jadi kalau Tuhan belum jawab doa kalian, jangan menjadikan diri kita kendor untuk Tuhan. Karena kenapa? Itu harus semakin semangat. Karena udah banyak doa-doa kalian yang Tuhan udah jawab. Jadi yang tadinya gara-gara Tuhan belum jawab, yang tadinya mau bermalas-malasan, di sini kan kita ada GBA ya. Siapa yang masih GBA? Siapa yang masih GBA? Ada yang masih GBA? Masih ngedon? Enggak. Jadi tolong ngedon ya. Nanti Pagem akan cek. Jadi tolong ngedon lagi ya. Jadi aku bilang kalau misalnya ada doa kalian yang belum dijawab sama Tuhan, terus berdoakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa itu. Dan tidak ada alasan untuk kita kecewa karena doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Kalau nanti misalnya Novela lulus mau kemana? Mau kerja atau kuliah? Mau kerja. Kalau memang nanti misalnya kerja, aku mau di kerjaan A, misalnya karena Novela pariwisata, misalnya mau di travel kayak gitu. Tapi kalau Tuhan belum izinkan Novela kerja di travel, itu tidak menjadikan iman Novela akan Tuhan jadi berkurang. Tapi apa? Tapi Novela harus belajar, oh iya, gue udah segini, udah banyak doa-doa gue yang Tuhan udah jawab. Jadi percaya kalau Tuhan belum jawab doa kalian, pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk kalian. Jujur, mungkin beberapa orang di sini udah tahu lah gimana keadaanku sekarang. Aku ada beberapa doa yang Tuhan belum jawab sampai saat ini. Aku masih bertanya-tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan yang Tuhan mau buat hidupku? Apa sih Tuhan, rencana apa lagi? Tuhan gak mungkin kayak gini-gini doang, apa yang mau Tuhan buat? Itu aku masih bertanya-tanya, tapi apakah itu menjadikan aku bermalas-malasan tidak mau di sisi? Apakah itu menjadikan aku jadi bermalas-malasan tidak mau pelayanan? Apakah itu menjadikan imanku jadi berkurang sama Tuhan? No. Tapi dengan masalah itu, dengan persoalan itu menjadikan aku semakin ngerti, oh iya, kalau dulu Tuhan tolong gue, berarti sekarang Tuhan akan tolong gue. Tinggal tunggu waktunya aja, sampai kapan? Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalaupun nanti misalnya Tuhan menjawabnya tidak sesuai dengan ekspektasi aku, apakah aku harus kecewa? No. Karena kenapa? Udah banyak doa-doa kita yang Tuhan udah jawab sampai aku umur sekarang. Aku sekarang udah umur, tua banget tahun ya gue. Aku sekarang udah umur 30-an. Jadi aku gak patut untuk aku kecewa sama Tuhan. Karena kenapa? Dari aku masih belasan tahun sampai aku umur 30 ini udah banyak doa yang udah Tuhan jawab. Kayak gitu. Kalau misalnya waktu itu aku pernah doa sama Tuhan ya. Aku pernah doa sama Tuhan, aku pernah cerita juga di sini ya, sharing ya. Waktu papaku diambil Tuhan, apakah aku bisa kecewa? Yes, bisa kecewa sama Tuhan. Apakah aku bisa marah sama Tuhan? Iya, aku bisa marah sama Tuhan. Tapi apakah aku ambil itu? No. Karena kenapa? Ketika kita respon kita benar, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak, bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi ketika kita melibatkan Tuhan akan permasalahan kita, akan masa depan kita, akan kehidupan kita akan melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Buktinya yang tadinya aku waktu papaku gak ada, aku khawatir kenapa? Gak ada lagi nih yang ngurutin gue. Gak ada lagi nih yang bisa gue, Pak ini, Pak itu, Pak ini kakak rusak, ini gak ada. Tadinya aku bergantung hampir 90% kali ya guys sama papaku. Karena aku udah married sama Alvin aja, itu aku masih nelfon. Pak, kipas angin rusak, ini cara benerinnya gimana? Padahal dari cowok nih di rumahku, ya kan ada Kak Alvin segala macam. Tapi enggak, aku teleponin papaku. Karena aku masih sebergantungan itu sama dia. Tapi pas papaku enggak ada, itu aku kayak brek. Tuhan enggak ada lagi yang gue bisa iniin. Siapa? Biasanya aku ke rumah bisa buat ke rumah doang tuh kayak, aku pernah cerita ya, cuma buat ngurut kakiku doang Pak, kakak capek. Aku bisa cuma pulang cuma gara-gara gitu doang, terus balik lagi ntar ke Kelapa Gading. Bisa segitunya. Tapi Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan sertain aku terus. Jadi aku tahu, oh ya, walaupun papaku nggak ada, aku nggak bisa bergantung sama papaku di dunia. Karena kenapa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menemani aku, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai aku. Amin. Jadi buat kalian yang sekarang kayak
bingung, buat sekalian yang kayak sekarang nggak tahu kayak gitu ya, apa yang mau terjadi di depan, kalian nggak perlu takut karena Tuhan yang akan memimpin kalian. Amin. Amin. Oke, nah di sini aku juga menuliskan untuk poin ketiga yang terakhir. Yang ketiga adalah you do the best, God do the rest. Adalah kamu melakukan yang baik, Tuhan melakukan sisanya. Jadi tugas kita hanya melakukan yang baik aja. Sisanya Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Kayak contoh, Naomi atau Novel atau yang lain mau dapat kampus yang terbaik. Kalian harus apa? Ya belajar. Tugas kita hanya belajar, belajar, dan belajar. Tugas Tuhan yaudah, sisanya Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Kayak misalnya Andreas mau dapat nilai, gue mau dapat ranking 1, gue mau dapat ranking yang terbaik pokoknya di sekolah. Tugasnya apa? Ya belajar. Kalau kalian minta sama Tuhan, Tuhan gue mau dapat nilai yang terbaik, gue mau dapat ranking 1, tapi kalau kalian gak belajar, kata Tuhan, hah? Lu aja gak belajar gimana lu mau dapat nilai yang terbaik? Aku mau dapat perusahaan yang terbaik. Tuhan aku mau dapat perusahaan yang terbaik, tapi gue gak nyari, gue cuma tidur-tiduran doang. Gimana mau dapat? Gak bakal bisa. Jadi buat kalian yang lagi merindukan, lagi mendoakan sesuatu, doa dan bertindak. Makanya di sini boleh di next Bang Jeffrey. Aku menuliskan ora et labora, di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu juga pepatah yang sering kita dengar ya, ora et labora. Doa harus disertai dengan tindakan. Jadi sesuatu yang kita mau capai harus kita persiapkan sejak hari ini. Sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Asalkan dilakukan dengan setia, konsisten, dan komitmen. Jadi kalau kalian mau dapetin hal yang lebih besar, kalian harus konsisten dari sekarang. Oh mau dapat universitas terbaik, Novela misalnya mau dapat universitas terbaik, ya udah konsisten dari sekarang harus apa? Harus belajar, harus doa, harus belajar, harus doa. Cari mana yang mau Novela ambil. Percaya, mungkin kalian udah banyak yang ngelihat orang yang misalnya doa, dia bertindak segala macam, dia bisa mendapatkan. Walaupun mungkin kehidupannya nggak sesuai dengan kehendak, nggak sesuai dengan keinginan dia. Tapi ketika dia berdoa, dia belajar, dia mengandalkan Tuhan, dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, dia mendapatkan yang terbaik buat hidupnya dia. Makanya boleh di next di sini Bang Jeffrey. Di sini aku menuliskan setetes air yang jatuh secara konsisten dan terus menerus dapat melubangi batu yang besar. Segala sesuatu yang besar yang kita mau lakukan, semua dimulai dari praktik yang kecil. Kalau kalian dari hal kecil aja kalian udah enggak konsisten, kalian udah enggak ada komitmen, gimana kalian mau dipercayakan hal yang lebih besar? Kayak gitu. Tuhan tahu kapasitas diri kita. Jadi sebelum Tuhan memberikan yang besar buat kita harus Tuhan akan mempersiapkan kita itu dulu. Kayak gitu. Kayak misalnya Angel mau dapat kampus nilai terbaik di kampus. Angel mau dapat mahasiswa yang the best. Angel harus mempersiapkan itu dulu. Setia dulu pada perkara kecil, pasti Angel akan mendapatkan perkara yang besar kayak gitu. Jadi andalin Tuhan dalam segala kehidupan kalian. Di sini boleh di next Bang Jeffrey. Aku menuliskan setialah dalam perkara kecil, nanti Tuhan percayakan untuk perkara yang lebih besar. Yang tadi aku bilang, serahkan semuanya sama Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih. Pokoknya tugas kita adalah setia, berdoa, dan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita harus komitmen akan itu, guys. Nah, di sini di poin terakhir aku menuliskan, boleh di next. Izinkan Tuhan yang merangkai semua hal di dalam hidupmu supaya kamu bisa menikmati masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Jadi, izinkan Tuhan yang merangkai semuanya dalam kehidupan kita. Apa aja itu, Kak? Sekolah, masa depan, hubungan, keluarga, ekonomi, semuanya serahkan sama Tuhan. Jangan kalian, yaudah gue aja, gue hebat lah pokoknya, gue anak terpinter lah pokoknya di sekolah, udah gue gak usah belajar segala macam. No, tapi kalian harus melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kalian, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan, semuanya kalian dilibatkan Tuhan. Maka apa di sini aku tulis? Supaya kamu bisa menikmati masa depan yang indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan udah menjanjikan yang tadi, guys. Kita punya masa depan yang indah, bukan kecelakaan, ya kan? Dan damai sejahtera. Itu pasti Tuhan akan berikan. Asal apa? Yang tadi, serahkan semuanya sama Tuhan dan kalian ikuti prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan memproses waktu itu
kalau nggak salah Alvin pernah bilang di sini juga, ketika Tuhan lagi memproses kita jangan lari dari itu. Karena ikutin aja step by step yang tadi aku udah bilang ya. Ikutin step by step ya. Sakit, iya sakit. Gak enak, iya gak enak. Tapi ikutin aja. Karena kalau misalnya kita kabur, kita akan hilang. Kayak gitu. Kita gak akan sampai titik finish kalau kita akhirnya mundur. Kayak contoh lah ya. Misalnya anak lulusan. Misalnya, misalnya Novela kelas 3. Ketika Novela kelas 3 udah mau lulus nih, tapi tiba-tiba Novela males-malesan. Jadi lulus gak? Bisa aja tinggal kelas kan? Bisa aja malah gak lulus. Tapi kalau Novela ikutin setiap prosesnya, ujiannya, sekolahnya, belajarnya, akan lulus gak? Lulus ya kan? Malah mungkin akan dapat nilai yang terbaik. Nah itu dia. Jadi ketika Tuhan lagi memproses diri kita gak boleh lari dari panggilannya. Kita harus ikuti step by step prosesnya. Karena di sini aku menuliskan, keputusan yang kamu ambil hari ini mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan. Masa depan kamu diciptakan dari keputusan yang kamu buat hari ini. Jadi kalau kamu mau berhasil, ya kamu yang mutusin sendiri kamu harus apa. Kalau kamu mau begitu-begitu aja, ya buatlah begitu-begitu aja. Tapi pastikan kita gak mau ya masa depan kita begitu-begitu aja. Atau kayak kalau dibilang orang suram banget, lu suram gitu ya kan. Masa depan lu suram banget sih gitu-gitu aja. Tapi enggak, pokoknya apa yang mau kamu ambil hari ini itu adalah mempengaruhi masa depan kamu. Kayak gitu. Jadi kalau kamu hari ini rajin baca Alkitab, terus rajin gereja, ibadah, segala macam doa, mengikuti firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan benar, kamu akan mendapatkan rancangan yang indah dari Tuhan. Tapi kalau kamu semau-mau kita, kalau kamu seenak-enak kamu, nggak mau diatur segala macam, ya udah. Kamu akan tahu ya udah akan gitu-gitu aja. Kayak gitu. Amin ya. Jadi buat kita anak-anak muda di sisi, terutama di sisi, kita harus benar-benar responi firman Tuhan dengan benar. Kita harus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan rancangan Tuhan yang indah buat kita. Kayak gitu. Amin.